Hai guys, perkenalkan nama saya Andi Pufitriani Amir, NIM saya 210901602005. Saya dari Prodi Akuntansi Terapan kelas B. Saya ingin menjelaskan materi tentang menguji asumsi klasik. Itu ada beberapa saya akan menjelaskan tentang penguji asumsi klasik. Itu kita mulai. Selamat datang di materi menguji asumsi klasik yang luar biasa. Hari ini kita akan menjelaskan pengertian menguji asumsi klasik dan menjelaskan uji-uji yang ada beberapa uji. Itu kita mulai dari penjelasan pengertian menguji asumsi klasik. Apa yang kamu pahami tentang materi menguji asumsi klasik? Pengertian penguji asumsi klasik yaitu uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model Regillis Linear Audit Least Square terhadap masalah-masalah asumsi klasik, dan ada beberapa juga ahli-ahli yang pengertian menguji asumsi klasik, yaitu yang pertama Aswarya 2010, analisis atau uji hipotesis dapat dilakukan tanpa perlu melakukan uji asumsi terlebih dahulu apabila hasil dari uji asumsi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan penelitian, maka hasil analisisnya tidak akan selalu di-validate ketika memenuhi kejadian hal sebagaimana mestinya dan tidak melakukan manipulasi data yang akhirnya menyebabkan kebohongan data. Dan kedua, Ahli Sunjoyo DKK 2013. Uji asumsi merupakan syarat statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear ganda dengan opsi OLC atau Ordinary Least Square. Lanjut kita masuk di materi uji normalitas. Menurut pandangan statistika, distribusi variabel pada populasi mengikuti distribusi normal. Distribusi normal adalah bentuk distribusi yang memutus tadi, tegak atau medan atau mode, dan media berada di tengah. Menguji distribusi normal pertujuan untuk melihat apakah sampel dan mewakili distribusi populasi. Jika distribusi sampel adalah normal, maka dapat melakukan sampel yang diambil melalui populasi. Prinsip uji distribusi normal adalah membandingkan antara distribusi data dan data yang didapatkan observer dan distribusi data normal distribusi data normal Stephenson pada gambar 5.1. Jika hasil uji menunjukkan tidak ada perbedaan antara kedua distribusi tersebut, misalnya P lebih besar 0,05, maka dapat dikatakan distribusi dapat penelitian adalah normal. Itu tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data penelitian yang diperoleh distribusi normal atau pendekatan normal, karena data yang terkait pada sebuah uji statistika atau uji normalitas dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu adalah uji Kolmogorov-Zimmermann. Oke, kita lanjut di uji homogenitas. Di sini uji homogenitas digunakan untuk mengetahui bahwa data yang akan dianalisis variasi relatif kecil. Uji homogenitas merupakan syarat untuk semua uji hipotesis perbedaan. Tujuannya untuk melihat kategori di dalam variabel memiliki varian yang setara. Caranya adalah dibandingkan dapat dengan data ideal. Berdasarkan contohnya di soal di atas, dengan data penelitian seperti
pada tabel 5.1, maka homogenitasnya dapat diasumsikan apabila indeks skor variabelnya kriterium untuk setiap skor tersebut variabel prediktor selalu sama atau hampir sama. Artinya variabel kesalahan pada suatu nilai X adalah konstan. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui bahwa data yang akan dianalisis sebagai registrasi variasinya relatif kecilnya. Oke? Kita lanjut ke variabel yang termasuk ke dalam persamaan registrasi data harus homogen. Hasil analisis tergambar study stand yang menerima indeksasi bahwa variabel kemampuan berpikir kreatif X dan presentasi belajar siswa Y yang masuk ke dalam persamaan regres adalah homogen karena digambar standardization Spencer Regirola dalam analisis regresi tidak membentuk titik-titik yang senatis. Uji linearitas. Sebagai besar, rumus statistika menghendaki adanya hubungan antara variabel mengikuti garis linear. Hubungan linear adalah hubungan yang menunjukkan tindakan skor satu variabel diikuti dengan peningkatan variabel lainnya, atau sebaliknya. Hubungan linear dapat bersifat positif atau negatif. Uji linearitas merupakan syarat semua uji hipotesis hubungan pertujuan untuk melihat apakah hubungan dua variabel berbentuk garis lurus. Cara dengan dibandingkan data empirik dengan data ideal. Prinsip uji linearitas adalah melihat apakah penyimpangan garis hubungan antara data menjauhi atau mendekati garis linear. Uji realitas digunakan untuk mengikuti linear tidaknya hubungan antara masing-masing variabel penelitian. Untuk menguji realitasnya tersebut dapat menggunakan Scotter diagram dalam garis-garis Fish. Diperoleh dengan bantuan program analisis statistika IMB SPSS Statistis 2020. Berikut ini merupakan output hasil uji realitas menggunakan bantuan komputer program analisis statistik IBM atau SPSS Statistics 20. Uji autokorelasi. Autokorelasi artinya adalah koreksi antara anggota serangkaian observa yang diurutkan menurut waktu seperti dalam data deretan waktu atau ruangan seperti dalam data cross-concreton. Di konsekuensinya dari adanya autokorelasi khususnya dalam model regresi adalah model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk memaksir nilai variabel kriterium. Variabel dependen pada nilai variabel prediktor, variabel independen tertentu. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dapat digunakan melalui menguji terhadap nilai uji Durbin-Taston menguji Durbin-Taston menurut Karim dan Hani 2007. Oke, kita masuk di multikoliniaritas. Merupakan syarat untuk semua diuji hipotesis kualitas regresi. Multikoliniaritas
renelaritas juga digunakan dalam analisis klaster multilinearitas, koreksi ganda yang dibandingkan dengan koefisien atau koreksi di antar variabel bebas. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui kesalahan standar estimasi modal sama penelitian akibat yang muncul jika sebuah model regresi berganda memiliki kasus multikolinearitas adalah kesalahan standar estimasi akan cenderung meningkatkan dengan bertambahnya variabel oksigen yang masuk pada model. Oke, kita masuk di uji heterosekredatitas. Oke, mengungkapkan heterosekredatitas of constraints in class of linear regis of Cartesianis. Dan artinya variabel-variabel dalam model tidak sama konsekuensinya. Heterosekredatitas dalam model regresif menurut Karin dan Hani 2007 adalah penaksi estimator yang diperoleh tidak seitis baik dalam sampel kecil maupun dalam sampel besar. Melihat adanya kasus heterosekredatitas adalah dengan memperhatikan 2007 adalah menaksir estimator adalah yang diperoleh tidak efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat adanya kasus heterosekredatitas adalah hubungan memperhatikan plot dari sebar residual dan variabel yang berprediksan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata maupun kesalahan penyebutan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.